Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Indrawani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan mengkritik dan mereview jurnal yang berjudul Green Competitive Advantage Moderate, Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economic Performance. Yuk langsung aja kita simak videonya. Untuk yang pertama, apa yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isunya di era ekonomi pasar yang saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik, kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungan bagi perusahaannya, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis. Wulandari 2013. Tuntutan kinerja ekonomi yang etis berimplikasi pada terwujudnya ekonomi industri sebagai interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan atau stakeholder dan pemegang saham atau pembisnis itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan kinerja ekonomi akan menjadi penilai pemangku kepentingan. Wulandari dan Hidayah pada tahun 2013. Untuk fenomenanya, kritiknya sendiri, peneliti tidak menyantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga penelaah atau review tidak bisa memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Seharusnya peneliti menyantumkan fenomena di bagian pendahuluan penelitian tersebut. Untuk research gap-nya sendiri, peneliti tidak menyantumkan secara jelas tentang research gap yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga penelaah atau review tidak bisa memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Seharusnya peneliti menyantumkan research gap pada penelitian tentang variabel terkait yang diteliti. Next, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Corporate image diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Hart, McWilliams and Siegel, Hastert and Salazar, dan McWilliams et al. Mendefinisikan green competitive advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau, di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat kelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Dengan melihat economic performance yang baik dapat memberikan gambaran keberhasilan yang baik dan jelas dari sebuah perusahaan dalam upaya untuk mengetahui economic performance perusahaan secara tepat. Ada banyak teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan digunakan oleh pemilik modal dan perusahaan manajer. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis keuangan perusahaan, kondisi yang tercermin dalam rasio keuangan perusahaan. Economic performance suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kinerja lingkungan atau environmental pertunjukan. Nah, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik yang akan membangun citra baik di mata pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Untuk kritiknya sendiri, peneliti tidak menyantumkan novelty atau kebaruan pada penelitian yang diteliti. Hasil novelty tersebut didapat berdasarkan hasil review.
Next, apa research question, perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance? Ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Keempat, apakah green competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance? Kelima, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan environmental performance terhadap economic performance? Keenam, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap economic performance? Lalu yang terakhir, apakah green competitive advantage berpengaruh terhadap hubungan corporate social performance terhadap economic performance? Untuk kritiknya, peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan rumusan masalah. Hasil di atas didapat dalam hipotesis meskipun secara implisit. Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Kedua, untuk mempengaruhi pengaruh corporate image terhadap economic performance. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Keempat, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage terhadap economic performance. Kelima, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Keenam, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh green competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Untuk kritiknya, peneliti tidak cukup menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Lalu, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance, green competitive advantage berpengaruh terhadap economic performance dengan green competitive advantage, serta peran economic performance, environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan green competitive advantage. Untuk kritiknya, peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Next, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu stewardship. Menurut Donaldson and Davis pada tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi, serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk itu hubungannya stewardship dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu kinerja perusahaan tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk mengetahui organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakan. Untuk kerangka konseptualnya bisa dilihat di layar. Next, apakah hipotesis penelitiannya? Untuk H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. H3, kinerja perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H5, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kinerja ke kinerja ekonomi. H6, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. H7, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi.
Next, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Untuk definisi operasional variabel dan pengukurannya bisa dilihat di layar, yaitu economic performance. Selanjutnya, definisi operasional variabel dan pengukurannya lagi bisa dilihat di layar. Next, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017. Uji analisis menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2017. Jenis data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id. Untuk uji kelayakan modelnya, analisis regresi data panel. Selanjutnya, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa dilihat di layar. Lalu, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Bisa dilihat di layar Anda, yaitu pada tabel titik 3. Selanjutnya, apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulannya sendiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap ekonomi kinerja lingkungan, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisien yang lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderatori oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap ekonomi kinerja, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, secara citra perusahaan juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Next, yaitu ada keterbatasan. Periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2013 sampai 2017. Sehingga memungkinkan praktik masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, yaitu 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Untuk implikasinya, peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan. Bagi investor dan calon investor, kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang akan membangun citra baik di mana pemangku kepentingan. Informasi yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi adalah informasi tentang sosial dan lingkungan. Nah, sekian dulu video dari saya untuk review dan kritik jurnal untuk jurnal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.